Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Pintu Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setan dan malaikat merupakan dua makhluk Allah yang dapat memberikan bisikan pada hati manusia. Dalam hal ini, umat Islam perlu hati-hati untuk membedakan mana bisikan setan dan mana yang berasal dari malaikat. Dalam kajian ilmu tasawuf, bisikan hati terbagi ke dalam dua kategori, yakni bisikan kebaikan dan bisikan keburukan. Bisikan kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari para malaikat. Sedangkan bisikan keburukan berasal dari setan dan hawa nafsu. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menjelaskan jenis bisikan tersebut dalam salah satu kitab tasawufnya yang berjudul Minhajul Abidin. Kitab ini berisi pedoman dalam beribadah untuk bekal akhirah. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing bisikan dalam hati manusia seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Pertama, bisikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bisikan yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai permulaan dalam hati. Bisikan ini biasa disebut dengan bisikan saja, dalam bahasa Arab dikenal dengan al-khatir. Bisikan Allah Subhanahu wa ta'ala ini terkadang berupa kebaikan karena bertujuan memuliakan dan menjadikan hujjah. Namun terkadang bisikan dari Allah juga berupa keburukan sebagai bentuk ujian dari cobaan Allah. Kedua, bisikan yang bersumber dari nafsu. Bisikan yang bersumber dari nafsu adalah bisikan yang dijadikan Allah Ta'ala sesuai tabiat atau perangai manusia. Bisikan ini dikenal dengan hawa nafsu karena dinisbatkan pada nafsu. Bisikan yang datang dari nafsu syahwat berupa keburukan. Para ulama salaf mengatakan nafsu syahwat terkadang juga mendorong pada kebaikan, namun maksud dibalik kebaikan itu adalah keburukan. Ketiga, bisikan yang bersumber dari malaikat. Bisikan malaikat adalah bisikan yang beriringan dengan ajakan mulhim, yaitu para malaikat. Bisikan ini dinamakan ilham. Bisikan malaikat ini hanya berupa kebaikan. Keempat, bisikan yang bersumber dari setan. Bisikan yang bersumber dari setan berisi ajakan dari setan. Bisikan ini dinamakan waswasah. Bisikan setan ini berupa keburukan belaka yang tujuannya untuk menyesatkan manusia dan menjadikannya hina. Cara membedakan bisikan setan dan malaikat. Imam Al-Ghazali juga memberikan tip agar bisa membedakan bisikan setan dan malaikat. Berikut ini penjelasannya. Pertama, lihat dari hukum syara'. Cara membedakan bisikan setan dan malaikat atau bisikan keburukan dan kebaikan adalah melihat sesuatu yang terbesit dalam hati dengan hukum syara'. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, apabila bisikan yang ada di hati sesuai dengan hukum syara', niscaya itu adalah bisikan kebaikan. Sebaliknya, apabila bertentangan, baik itu rukhsah atau menimbulkan keraguan syubhat, niscaya itu bisikan keburukan. Kedua, ikuti jejak orang-orang saleh terdahulu.
Apabila cara pertama belum memberikan titik terang, maka bisa mengikuti langkah berikutnya, yakni dengan mengikuti jejak orang-orang saleh terdahulu. Imam Al-Ghazali menjelaskan, apabila mengikuti jejak orang-orang saleh, ulama terdahulu, niscaya itu adalah kebaikan. Sebaliknya, jika bertentangan, maka itu adalah bisikan keburukan. Jika langkah ini belum membuahkan hasil, maka bisa mengikuti langkah selanjutnya, yaitu ketiga, kembalikan bisikan itu dengan nafsu dan diri. Langkah selanjutnya adalah mengembalikan bisikan itu pada hawa nafsu dan diri sendiri. Setelah itu, kata Imam Al-Ghazali, lihat apa yang terjadi. Jika hawa nafsu menolak dengan penolakan berdasarkan tabiat atau perangai dan bukan takut pada Allah Ta'ala dan khawatir akan siksa, maka itu adalah bisikan kebaikan. Sementara itu, apabila hawa nafsu cenderung suka pada bisikan itu menurut tabiat atau perangainya dan bukan berdasar atas keridhaan Allah dan rasa takut kepadanya, maka itu adalah bisikan keburukan. Sebab hawa nafsu akan mendorong pada keburukan dan tidak memiliki kecenderungan pada kebaikan. Selain itu, apabila bisikan tersebut melemahkan dan mengurangi porsi untuk mengingat Allah Ta'ala, maka ia datang dari setan, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nas ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannas, artinya dari kejahatan setan pembisik yang bersembunyi. Wallahu alam. Sahabat pintu hikmah yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita pengetahuan tentang bisikan mana yang baik dan mana yang tidak baik, serta mampu kita mengikuti bisikan hati yang baik dan kita tinggalkan bisikan hati yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.